pada bagus-bagus jelasinnya. Ya kalau untuk yang bab 6 ini menurut aku yang lumayan relate. Sebenarnya bahkan yang paling relate sih, karena ini kayak how to-nya gitu. Kita gimana caranya kita menepis pikiran-pikiran negatif gitu. Di bab yang 6 ini judulnya kan memperkuat mental ya. Aku izin sambil lihat catatan juga. Jadi kalau misalnya secara survei itu memang seperti yang udah dibilang di bab awal juga ya, kalau kita itu sebenarnya semacam menyiksa diri kita sendiri gitu. Sebenarnya apa yang kita khawatirkan itu kebanyakan nggak kejadian. Jadi kalau dari survei itu tuh dari hasilnya mereka disuruh nulis nih apa aja yang mereka khawatirkan gitu. Terus setelah itu mereka coba lihat hasilnya. Apakah sih yang mereka khawatirkan ini tuh terjadi atau enggak. Terus ternyata dari hasilnya itu yang menurut saya cukup menarik itu ada 85% yang ternyata tidak kejadian apa yang mereka khawatirkan. Jadi semuanya itu hanya ada di pikiran mereka sendiri gitu. Sedangkan untuk 5% dari 15%-nya itu yang kejadian, bahkan 79%-nya itu mereka mampu mengatasi. Jadi kalau misalnya dikonklusikan itu ada 97% orang yang sebenarnya sibuk dengan kekhawatiran mereka sendiri gitu. Nah di sini dia ngejelasin apa aja cara memperkuat mental, dan menurut saya ini lumayan agak tricky sih, karena bisa jadi dia akan berulang terus, nggak bisa kayak sekali kita cobain langsung berhasil gitu. Yang pertama ada sebutannya premedito malorum, atau disebutnya kayak imunisasi mental. Jadi kalau imunisasi mental itu kayak kita istilahnya mencegah diri kita buat drop gitu. Jadi kita di sini contohnya dia ngasih cara, yaitu pertama misalnya di pagi-pagi kita kan biasanya orang-orang tuh kayak pagi-pagi kita harus saya sehat, saya semangat gitu-gitu ya. Itu sebenarnya hal yang harus dilakukan, tapi di satu sisi juga misalnya kita udah ada pikiran kayaknya hari ini bakal ada ini itu segala macam. Nah itu tuh kita switch gitu dia. Jadi pikirannya oh mungkin hari ini akan macet, mungkin hari ini akan ada saya akan ketilang misal kayak gitu. Jadi saat itu nggak kejadian kita akan jadi lebih bahagia gitu. Tapi itu akan agak sedikit berbeda antara negative thinking sama kita mengantisipasi suatu hal ya. Jadi kalau ini tuh si imunisasi mental ini tuh lebih ke kita mengantisipasi hal yang negatif yang mungkin terjadi hari itu. Jadi tujuannya untuk merendahkan ekspektasi kita gitu. Nah terus kalau ini yang lumayan saya sering dapat dari psikolog gitu ya. Kalaupun memang kejadian, jadi misalnya kita punya pikiran negatif gitu ya, takutnya hari ini macet segala macam. Nah kita harus lanjutin ke question kedua. Apa hal yang terburuk yang bisa terjadi kalau itu macet gitu, dan itu terus ditanyain gitu. Oh kalau misalnya macet nanti masuk kantor jadi telat. Terus kenapa kalau misalnya masuk kantor telat? Apakah kita nggak bisa kerja? Ternyata masih bisa kerja. Terus apalagi yang lebih buruk gitu. Jadi kita terus-terusan cari yang buruknya. Kalau misalnya ternyata dicari nggak ada, oh ya berarti itu bukan suatu hal yang harus kita khawatirkan gitu. Jadi itu yang kita lebih khawatirkan itu memang lebih ke internal kita sendiri, kayak semangat kita, apakah kita hari ini semangat atau kita ada kekhawatiran moral segala macam gitu ya. Itu baru yang pertama. Terus ini juga yang pertama itu juga ada konsep pinjaman. Jadi itu sebenarnya di hidup kita ini tuh agak mirip sama konsepnya Islam ya gitu. Kita harus punya pikiran kalau apapun yang kita punya saat ini itu bukan punya kita. Jadi kalaupun misal kita ada kehilangan waktu, kehilangan barang gitu, bahkan misalnya kalau worst-nya itu kita kehilangan seseorang yang kita sayangi gitu, ya kalau misalnya kita konsepnya kepemilikannya tahu kalau itu bukan punya kita, itu kita akan jadi lebih tenang gitu. Jadi dia menjelaskan juga ini ada dalam konsepnya filosofi teras gitu. Yang kedua itu jangan ribet. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita menghadapi suatu kemalangan gitulah ya, misalnya lagi pergi terus macet. Nah, sebenarnya kita punya dua pilihan. Apakah kita mau mengeluh gitu, terus kayak aduh ini jalanan segala macam harusnya alurnya nggak kesini gitu-gitu. Nah, apakah kita harus mengeluh kepada semua polisi yang ada, atau sebenarnya lebih gampang kalau kita oh ya jalanan macet ya udahlah, ya ngapain kayak tadi ya gitu. Contoh-contohnya mungkin kita dengerin musik, mungkin kita dengerin murotal segala macam lah. Masih bisa banyak hal yang kita switch gitu daripada kita memikirkan untuk mengeluh gitu. Jadi energinya tuh dialihkan gitu biar kita nggak meributkan hal-hal yang ringan. Terus di sini juga dia mencoba untuk ada eksperimen. Untuk yang ketiga, eksperimennya ini kan dia memang menjelaskan kalau dia itu sebagai orang lumayan negatif ya gitu, makanya dia akhirnya menulis buku ini. Nah dia mencoba untuk eksperimen 21 hari tanpa mengeluh. Jadi di 21 hari tanpa mengeluh itu kalau di luar negeri dia dari studinya ya itu pakai gelang. Jadi pakai gelang selama 21 hari, kalau misalnya ternyata dalam 10 hari gitu ternyata dia mengeluh, nah itu tuh si gelangnya harus dipindahin ke tangan lainnya, terus dia akan mengulang lagi dari awal. Jadi kayak akan capek sendiri kan gitu. Nah itu dia cobain juga, menurut dia sih agak setengah berhasil ya, karena untuk totally nggak mengeluh kayaknya susah gitu. Cuman dia jadi punya mindset yang berbeda gitu. Oh ternyata sebenarnya saya bisa mengalihkan pikiran dengan hal-hal yang lebih bermanfaat kayak gitu.
Itu masih ada waktu nggak Kak? Maaf ya. Terus yang keempat, ini untuk empati. Menurut saya ini yang lumayan relate sih, karena ini tuh tentang kayak love yourself gitu ya. Jadi ini contohnya lihat dari point of view orang lain. Jadi misalnya tuh kita ngelihat teman kita gitu ya, dia tuh misalnya kena musibah, misalnya HP-nya hilang gitu. Nah, apa yang akan kita lakukan gitu ke dia? Kalau misalnya kita jadi saat itu ada di tempat itu, apakah kita bilang, kok bisa-bisanya sih hilang HP-nya gitu? Kamu ngapain aja gitu? Bodoh banget misalnya gitu ya. Nah, itu tuh itu mencerminkan apa yang dia lakukan kepada temannya. Nah, di studi ini dia mencoba untuk bilang kalau coba perlakukan diri kita sebagaimana kita mau memperlakukan orang lain gitu. Jadi misalnya ada kemalangan kayak gitu, terus HP-nya misalnya hilang, pasti kan kita ke teman kita kayak, aduh sabar ya, coba di mana terakhir, ayo kita bantu cari, ayo kita lapor gitu. Coba tenang-tenang gitu kan. Nah, itu yang harus kita lakukan kepada diri kita sendiri juga. Kayak misalnya kita udah kerja keras gitu, terus misalnya udah sedih, aduh kenapa ya kok kerjanya masih nggak bagus juga gitu. Nah, apakah itu akan kita lakukan ke teman kita juga yang udah kerja keras, kita masih nge-push dia kayak kerjanya masih kurang dong gitu. Nggak kan, kita pasti akan nyuruh dia buat istirahat, buat kayak gitu. Dan itu menurut aku lumayan relate sama konsep psikologi juga. Terus yang kelima, ini ada konsep kekayaan. Jadi ini sebenarnya merasa cukup sih. Di mana kita itu di sini dia cuma menuliskan sedikit sebenarnya, tapi lumayan nyelekit juga, karena dia bilang orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup, sedangkan orang yang miskin itu, yang benar-benar miskin itu adalah orang yang udah punya sesuatu tapi dia selalu menginginkan lebih, jadi rasanya nggak pernah cukup. Jadi itu konsep keberterimaan juga ya. Terus ada amor fati, satu lagi nih terakhir. Untuk amor fati ini yang lumayan susah sih, karena dia tujuannya untuk ikhlas dan mencintai apa yang terjadi pada diri kita. Jadi misalnya kita kehilangan orang yang berarti gitu ya, itu kan susah ya, kita pasti bertanya kayak kenapa aku yang harus kehilangan gitu. Tapi kalau konsepsi amor fati ini karena dia memang di tahap 6, jadi bukan cuman sampai kita menerima kalau oh iya dia berpulang gitu, dia udah nggak ada di sini, tapi kita kayak mencintai itu. Oh mungkin memang udah saatnya dia pulang. Oh mungkin kalau orang Islam suka bilang kayak oh udah nggak sakit lagi gitu. Jadi konsep itu adalah konsep terakhir yang ada di untuk imunisasi mental tadi gitu. Jadi kita nggak boleh kayak terjebak di masa lalu, kita harus mencintai present gitu. Kita fokus sama present sama mencintai apa yang udah terjadi sama diri kita. Itu yang untuk bab 6. Terima kasih. Maaf ya agak panjang.